Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Sintia Riani, salah satu siswi kelas 10 dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Sebelumnya, kalian pasti udah sering dengar kan tentang aturan berlalu lintas. Jadi, apa aja sih aturan berlalu lintas itu? Terus, emang penting banget ya aturan berlalu lintas bagi kita? Nah, daripada kalian bingung, mending simak pembahasan berikut. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya, yaitu peraturan berlalu lintas mengenai peraturan dan tanda-tanda yang mengatur penggunaan jalan oleh pengguna jalan seperti pengendara, penumpang, dan pejalan kaki. Berikut adalah beberapa aturan utama yang perlu dipahami. Nah, tata cara mengemudi. 1. Persiapan sebelum berkendara, yaitu periksa kendaraan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik, termasuk rem, lampu, ban, dan bahan bakar. Kedua, siapkan dokumen seperti STNK, SIM, dan asuransi kesehatan. Kedua, aturan dasar berkendara, seperti mematuhi rambu dan marka. Oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu tentang rambu dan marka jalan. Nah, di sini ada rambu peringatan, yaitu memberikan peringatan tentang kondisi jalan di depan. Contohnya kita yang rambu kedua, ada gambar mobil dan gambar reruntuhan. Itu artinya memberi peringatan bahwa jalan di depan akan ada bagian tepi yang rawan runtuh atau longsor. Lalu ada rambu larangan, yaitu menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Contohnya, yang rambu ada huruf P lalu di garis merah, itu artinya dilarang parkir. Dan contoh lainnya bisa dilihat pada video. Selanjutnya ada rambu perintah, menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh pemakai jalan, seperti perintah belok ke arah kiri, perintah mengikuti arah bundaran, dan lain sebagainya. Lalu ada juga rambu petunjuk arah atau jurusan. Ini biasanya kita temui di jalan tol saat kita akan pergi ke luar kota. Nah, lalu ada papan tambahan, digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu, jarak, dan jenis kendaraan tertentu atau perihal lainnya. Nih, di contoh pertama yang ada panah ke atas, lalu ada tulisan 3 km, artinya panjang bagian jalan di mana daerah peraturan berlaku. Papan tambahan ini dipasang bersamaan dengan rambu lain. Jadi misal dengan papan yang pertama ini dipasang dengan rambu dilarang parkir. Artinya sepanjang jalan 3 km ke depan itu kita dilarang parkir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang marka jalan, yaitu garis yang ada di tengah jalan itu yang warna putih. Itu ada berbagai macam jenis dan fungsinya itu beda-beda. Di sini saya akan membacakan 3 contoh karena untuk garis ganda itu sama saja. Garis utuh, tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Lalu kedua ada garis putus-putus, artinya diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Ketiga ada garis putus-putus menjelang garis utuh, artinya menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Nah, selanjutnya ada batas kecepatan. Kita harus menyesuaikan kecepatan dengan batas yang ditetapkan di berbagai jenis jalan. Misalnya di kawasan sekolah biasanya 20-30 km per jam. Di jalan kota biasanya 40-60 km per jam. Di jalan tol 60-100 km per jam. Lalu, kita juga harus menggunakan jalur yang benar. Misalnya jalur kiri untuk kendaraan lambat dan jalur kanan untuk menyalip. Ini berlaku di negara dengan lalu lintas kiri. Lalu gunakan jalur khusus seperti jalur busway, jalur sepeda, dan lain sebagainya sesuai peruntukannya. Nah, ada tambahan nih, yaitu perilaku di jalan raya. Apa aja sih? Yaitu memakai sabuk pengaman, menggunakan helm, menghormati pengguna jalan lain, tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Jika memang mendesak, lebih baik menepi terlebih dahulu.
Lalu, mematuhi lampu lalu lintas, tidak berkendara dalam keadaan mengantuk dan mabuk, dan terakhir berkendara dengan sopan dan tertib. Nah, itu dia pembahasan tentang aturan berlalu lintas. Ternyata ada banyak dan beragam ya. Gimana? Udah pada tahu kan sekarang? Semoga dengan memahami dan mematuhi peraturan tentang berperilaku di jalan raya, kita dapat membantu menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman untuk semua pengguna jalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.